Pernah nggak sih Anda baca tulisan yang saking kuatnya sampai bisa mengubah cara pikir Anda, bahkan bikin Anda langsung pengen bertindak? Nah, itu bukan sulap loh. Ternyata ada formulanya. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia di balik tulisan yang bisa sehebat itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana sih caranya kita nulis sesuatu yang gak cuma ngasih info, tapi benar-benar bisa ngebujuk orang buat bergerak? Anggap aja ini kayak teka-teki ya. Gimana cara kita merangkai kata-kata biar bisa meyakinkan orang? Mungkin Anda mikir ini soal bakat alami, tapi ternyata ada resepnya. Oke, dalam dunia tulis-menulis, teknik ini tuh punya nama resminya sendiri. Dan ini bisa dibilang jadi fondasi dari pidato-pidato keren, editorial tajam, sampai iklan yang paling ngena di hati kita. Nah, ini dia. Namanya teks eksposisi hortatory. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi intinya sih simpel banget. Tujuannya itu bukan cuma buat ngasih tahu, tapi buat meyakinkan. Teks ini tuh emang dirancang khusus buat mempengaruhi pikiran kita dan yang paling penting, mendorong kita buat ngelakuin sesuatu. Tapi, yang penting banget buat dicatat, ini tuh bukan soal maksa atau neken orang buat setuju. Sama sekali bukan. Ini lebih ke seni persuasi, yaitu menyajikan argumen yang logis dan data yang kuat biar orang yakin. Dan kalau Anda perhatiin, ini ada di mana-mana loh, mulai dari pidato yang bikin kita merinding, sampai artikel yang bisa mengubah kebijakan. Oke, biar lebih kebayang, cara paling gampang buat ngertiin ini adalah dengan membedah langsung contohnya. Jadi kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah ide yang kelihatannya simple bisa dibangun lapis demi lapis jadi sebuah argumen yang kokoh banget. Yuk kita mulai dari kalimat ini. Ini klaim utamanya, atau dalam istilah teknisnya, ini adalah tesisnya. Kelihatannya sih cuma kalimat simpel ya soal makan sehat, tapi ini adalah fondasi dari semua argumen yang bakal kita bongkar setelah ini. Pernyataan kayak gini kedengarannya sederhana banget kan? Tapi jangan salah, di baliknya itu ada struktur yang udah dirancang dengan rapi buat nuntun kita ke satu kesimpulan tertentu. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng strukturnya. Dan ini dia rahasianya. Ternyata teks persuasif yang efektif, si eksposisi hortatory ini hampir selalu ngikutin formula 3 bagian. Formulanya ini sederhana banget, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa kuat. Nah, ini dia cetak birunya. Gampang banget. Pertama, tesis. Di sini Anda lempar isunya dan kasih tahu posisi Anda di mana. Kedua, argumen. Ini bagian di mana Anda ngasih bukti-bukti kuat buat meyakinkan pembaca. Dan yang ketiga, rekomendasi. Nah, ini bagian terus harus ngapain dongnya? Anda ngajak mereka buat bertindak. Simple, logis, dan benar-benar efektif. Oke, sekarang kita balik lagi ke contoh soal makan sehat tadi ya. Kita lihat yuk gimana formula ini dipakai. Kita mulai dari langkah kedua, argumen. Jadi gimana sih caranya si penulis ngebuktiin klaimnya soal pentingnya makan sehat? Argumen yang pertama, langsung nembak ke hal yang paling dasar buat kita semua, kesehatan fisik. Coba lihat, dengan nyebutin sistem imun dan berat badan ideal, penulisnya langsung narik perhatian kita. Kenapa? Karena ini manfaat yang langsung kerasa dan relevan buat semua orang. Kena banget kan? Terus argumen kedua. Nah, ini cakupannya jadi lebih luas lagi. Tadi kan ngomongin badan, sekarang ngomongin pikiran. Ini langkah yang cerdas banget karena nunjukin kalau manfaatnya itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kinerja otak. Siapa sih yang nggak mau lebih pintar dan fokus? Dan yang terakhir, argumen ketiga. Ini nih yang biasanya jadi pukulan pamungkasnya. Dengan nyebutin penyakit-penyakit kronis yang kita semua takuti, penulisnya itu sebenarnya lagi mainin emosi kita, terutama rasa takut, biar kita ngerasa ini tuh urgent banget. Pesannya jadi berubah. Dari yang tadinya ini bagus buat kamu, jadi ini penting buat kelangsungan hidupmu. Beda banget kan rasanya? Oke, tapi struktur yang rapi aja tuh ternyata nggak cukup. Kekuatan teks ini juga ada di bumbunya, yaitu pilihan kata dan gaya bahasanya. Nah, ini nih senjata rahasia linguistiknya. Coba deh perhatiin pilihan katanya. Kata benda abstrak kayak kebijakan, itu bikin tulisannya jadi kedengeran lebih berbobot. Terus kata kerja aksi kayak menerapkan, itu secara halus seolah-olah ngasih tahu kita apa yang harus dilakuin. Dan ada juga kata-kata evaluatif kayak berharga yang langsung nanemin nilai positif ke idenya si penulis. Jadi setiap kata itu dipilih dengan sengaja buat ngebentuk cara kita mandang sesuatu. Dan bukan cuma kata-katanya, tapi juga struktur kalimatnya. Misalnya, pemakaian simple present tense itu bikin klaimnya jadi terdengar kayak sebuah fakta abadi, sesuatu yang udah pasti benar. Terus kata-kata penghubung kayak pertama, kedua, itu gunanya buat nuntun kita ngikutin alur argumennya. Jadi semuanya terasa runtut dan makin meyakinkan. Ini semua tuh cara-cara halus buat mengarahkan alur pikiran kita.
Oke, kita udah lihat nih potongan-potongan puzzle-nya satu persatu. Sekarang, yuk kita rangkai lagi semuanya biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Gimana semua elemen ini kerja bareng buat menciptakan tulisan yang persuasif. Nah, jadi bisa dilihat kan di sini gimana semuanya nyambung jadi satu alur yang rapi. Tesis itu ibarat gerbang pembukanya. Terus, argumen itu jembatannya, yang dibangun pakai pilar-pilar bukti buat nuntun pembaca ngelewatin keraguan mereka. Dan akhirnya, rekomendasi itu adalah tujuan akhirnya, ajakan buat bertindak. Dan yang paling keren dari formula ini tuh apa? Fleksibilitasnya. Mau Anda pakai buat ngajak orang daur ulang, buat nyuruh anak-anak kurangin main gadget, atau bahkan buat mendukung gerakan sosial, struktur dasarnya, tesis, argumen, rekomendasi, itu selalu bisa diandalin, ampuh banget. Nah, sekarang Anda bukan cuma tahu apa itu tulisan persuasif, tapi juga ngerti gimana cara kerjanya dari dalam. Dan percayalah, pengetahuan ini tuh kayak alat yang powerful banget. Jadi setelah kita bongkar semua rahasianya, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Anda udah pegang formulanya nih, jadi hal apa yang mau Anda sampaikan ke dunia? Perubahan apa yang pengen Anda ciptakan? Suara Anda mau dipakai buat apa? Dunia di luar sana sedang menunggu untuk diyakinkan.